Masjid Negara IKN akan jadi tempat sholat Idul Fitri 2025. Ini progres pembangunannya. Masjid Negara IKN bakal jadi tempat sholat Idul Fitri 2025. Ini progres pembangunannya. Idul Fitri 2025 masih beberapa bulan lagi, namun sudah direncanakan, sholat Id bisa digelar di Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Masjid Negara IKN akan menjadi lokasi sholat Idul Fitri tahun 2025 mendatang. Bagaimana progres pembangunannya saat ini? Direktur Arsitektur Alien Design Consultant, Alien DC, Aditya W. Fitrianto mengatakan, saat ini proses konstruksi masih terus berlangsung. Diharapkan secara parsial, tahapan tutup atap atau topping off pada bulan Desember 2024, diujar Aditya kepada Kompas.com. Masjid Negara merupakan bagian utama dari kawasan peribadatan di IKN dan dimulai lebih dulu pembangunannya. Posisinya berada pada sisi aksis sumbu kebangsaan, tepatnya timur laut dari titik nol Nusantara. Rancangan awal Masjid Negara ini dikerjakan oleh seniman pematung Nyomanwarta bersama tim arsitek yang dibentuknya. Awalnya, masjid ini memiliki kapasitas 25.000 jemaah saat masa puncak hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Tapi kemudian diminta oleh kurator IKN Ridwan Kamil untuk ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daya tampung awal. Hal ini membuat proses penyesuaian rancangan berikut review Komite Kehandalan Bangunan Gedung, KKBG, berjalan lebih lambat, diterang Aditya. Masjid Negara terdiri dari 3 bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret. Kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi Andromeda sebagai ketak berhinggaan semesta alam raya. Kemudian plaza terbuka memberikan ketegasan aksis arah kiblat, menerus ke arah menara minaret. Bentukan minaret yang dinamis menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas atau keilahian. Fungsi dari penggunaan tram otonom di IKN Nusantara, Kalimantan Timur dianggap kurang ideal, belum sesuai ekspektasi. Hal ini terungkap setelah menjalani uji coba atau Proof of Concept, POC, tram otonom terpadu, TOT, atau Autonomous Rail Transit, ART, buatan CRRC Qingdao Xifang dinilai tak bisa beroperasi secara otonom. Kegiatan penilaian POC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom 3 perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia. Penilaian POC berlangsung sejak 12 September 2024 hingga 22 Oktober 2024 di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan 2 rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4, serta jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur. Evaluasi tim ahli penilai POC ini fokus pada skenario pengujian seperti pengereman darurat, kemampuan otonom, dan performa baterai untuk memastikan teknologi TOT siap diimplementasikan di IKN Nusantara. Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional tram secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, OIKN, Muhammad Ali Berawi menjelaskan, ada 3 catatan penting dari hasil temuan tim penilai. Pertama, TOT CRRC Qingdao Xifang belum bisa berfungsi secara otonom. Pengemudi masih tetap duduk memegang kemudi, setir, dan selalu bersiap untuk mengambil alih, override, kendali otomatis ke manual. Hal ini memperlihatkan bahwa penyedia teknologi belum yakin penuh pada keandalan, reliabilitas, sistem kendali otonomusnya, ditegas Ale dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Rabu, 7 November 2024. Catatan kedua adalah performa sistem otonom belum teruji sepenuhnya. Tidak terdapat rencana kecepatan dan pengereman per rute jalan atau programmable route control. Rencana Prabowo terkait IKN diungkap Pak Bas. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengungkap rencana Presiden Prabowo Subianto terkait IKN. Basuki menyebut Prabowo minta IKN rampung dalam 4 tahun. Dirangkum Detikcom, Prabowo resmi melantik Basuki sebagai Kepala OIKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, era Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, ini sebelumnya mengemban tugas sebagai PLT Kepala Otorita IKN.
Pelantikan Basuki sebagai Kepala OIKN ini digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024. Prabowo mengambil sumpah jabatan Kepala OIKN. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden. Setelah itu, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian bunyi sumpah jabatan tersebut. Basuki kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Setelah itu, Prabowo dan para undangan yang hadir menyampaikan ucapan selamat kepada Basuki. Setelah resmi menjadi Kepala OIKN, Basuki mengungkap arahan Prabowo terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Menurutnya, Prabowo meminta proyek IKN rampung dalam 4 tahun. Oh, enggak, justru beliau minta supaya IKN selesai 3-4 tahun kan, kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Basuki merespons pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo perihal proses pembangunan IKN. Untuk diketahui, Menteri Dodi mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan. Dodi mengatakan hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan. Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden, Prabowo, dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, kata Dodi dalam rapat kerja, Raker, bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 20 Oktober. Kembali ke pernyataan Basuki, dia memastikan pemerintah akan menyelesaikan sejumlah ekosistem di IKN dalam 4 tahun ke depan, mulai sarana prasarana hingga gedung-gedung legislatif hingga yudikatif. Target selesai 4 tahun, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, huniannya perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan, ucap Basuki. Basuki mengatakan pihaknya tidak hanya berfokus ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tetapi juga untuk area-area lainnya. Saya kira enggak, hanya fokus KIP, karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah 2 juga sudah ada, ucapnya. Prabowo dorong Singapura tingkatkan investasi, khususnya di IKN. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri, PM, Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 6 November. Perjamuan dan perbincangan keduanya berlangsung sekitar 2 jam. Prabowo mengatakan dirinya dan Wong membahas banyak aspek khususnya keberlanjutan hubungan Indonesia dan Singapura. Ia merinci, dalam pembicaraan itu, mereka membahas beberapa hal termasuk kerjasama pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi serta pengembangan sumber daya manusia. Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan, serta IKN, kata Prabowo. Selain itu, Prabowo dan Wong juga berdiskusi soal ketahanan pangan. Prabowo mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki potensi kerjasama terkait transfer teknologi, hingga pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan. Khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan, food estate, jelas Prabowo. Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MOU tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian, imbuhnya. Prabowo melanjutkan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, poin penting lainnya adalah kerjasama pertahanan dan hukum. Singapura dan Indonesia menurut Prabowo sudah sepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Indonesia-Singapura menurutnya telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, dan pertukaran profesional. Pun,
Keduanya juga membahas soal teknologi energi rendah karbon. Indonesia-Singapura juga sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage. Saya berharap kunjungan ini akan menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerjasama lebih baik lagi di saat yang akan datang. Khususnya di sektor-sektor strategis dan penting bagi kedua negara, ujar Prabowo. Adapun Wong dan delegasi terbatas akan melaksanakan kunjungan resmi di Indonesia selama 2 hari yakni tanggal 5 hingga 6 November 2024. Setelah bertemu Prabowo, PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional. Wong juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan MPR RI, hingga pimpinan DPD RI.